Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sore mabok. Jadi pulang ngasih ceramah di Universitas Terbuka, baru nyampe rumah sekitar jam 5-an. Jadi teler. Sekarang juga masih teler sih sebenarnya. Oke. Iya, ya nggak ada kelas sih, bukannya sebenarnya kelasnya ada, ononya yang telat. Jadi kelasnya ada, ononya telat dan udah telat teler lagi. Eh, tapi ini saya kasih lihat nilai dulu ya, biar aman. Kalau ini biar ke-update aja kondisi nilai seberapa. Ini kuliah dua-duanya saya kasih lihat lah. Edit. Ini belum di share screen ya? Bentar, saya share screen dulu ya. Share. Tar, belum. Share. Oke, share. Oke. Oke, sekarang saya harus edit, find replace, minus saya jadiin 0. Replace all. Oke. Ini kuliah apa nih? Ini kuliah Big Data. Kuliah yang ini. Sekarang saya view freeze. Biar coba kita lihat kondisi nilainya ya. Oke. Ini saya buang, nggak perlu yang ini. Delete kolom. Sekarang ini disortir. Extended. Oke. Handri. Kok kagak ada di sini? Apa nggak ngikut ujian? Ini yang nilainya aman ya. Ini yang nilainya aman sampai ini Lare Ilyasa sudah aman 90, Lare juga aman. Danar aman nih. Wah, si Noras masih parah nilainya 53 nih parah. Batasnya Noras. Noras ke bawah parah nih. Oke. Coba lihat. Andri kok nggak ada sih? Andri apa mahasiswa baru ya? Oh, mahasiswa baru. Ya udah nggak apa-apa sih. No problem. Tolong kasih tahu. Jadi saya rencana gini deh buat minggu depan. Kalau kita mulai jam 5, sayanya bakal teler kayaknya. Mendingan kita mulai jam 6 aja. Yang kelas jam 5 saya geser ke jam 6. Nanti kelas jam 7 tetap jam 7. Gitu ya. Oke. Tuh. Nih nama Ono mah nggak perlu masuk sini ya. Jadi nanti sebetulnya mahasiswa baru kalau mau ngerjain kuliah yang ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma udah telat sih waktunya. Jadi mendingan kerjain yang di open course-nya. Nama kuliahnya sama, Big Data sama Data Analysis sama, nama kuliahnya soal ujiannya juga sama. Silakan kerjain di open course-nya sampai kapan aja juga boleh. Kalau ada pertanyaan, silakan kirim email ke saya juga boleh, atau pakai Twitter juga boleh. Ini saya posting ya email saya. Kayak Twitter juga saya posting Twitter saya. Kalau mau enak sih nanyanya di Twitter sih, biar semua bisa ikutan, jadi ikut pinter. Gitu ya. Jadi ini contohnya buat ada berapa yang lulus nih sekarang? Bentar. Ada 22, 21 yang lulus sudah. Jadi ntar saya posting lagi ngasih tahu kondisi kelulusan. Ini yang big data. Oke, saya save. Sekarang kita lihat yang forensik. Ya, forensik. Mana dia forensik? Ini dia. Emon, kamu kebuka sih. Lama banget. Ya. Ini yang buat forensik. Saya dilihat dulu.
Saya hilangin angka nolnya, edit, find replace, minus jadiin 0, replace all, terus saya freeze di sini, titik freeze-nya, freeze, edit freeze, view freeze. Oke, sekarang kita lihat. Ilyasa mah udah aman hidupnya dia mah. Nggak perlu kuliah juga nggak apa-apa kalau mau sih. Cuman yang perlu nanti buat Ilyasa sama teman-teman yang itu adalah ngerjain buku atau ngerjain ini. Nah, oke. Wih, Ilyasa ranking pertama rupanya. Ilyasa, Denny, ini sampai Jumanta. Oke. Sisanya jeblok, masih 0. Ini karena sebagian ini anak-anak baru juga sih. Jadi nggak perlu nilai sih sebenarnya. Cuman ceritanya gini, kalau yang mahasiswa baru, tolong kasih tahu teman-teman mahasiswa baru yang lain juga, kalau pengen dapetin nilai juga silahkan, welcome aja. Ada kuliah forensik yang open course-nya juga, jadi itu bisa diambil. Oke. Sekarang saya kasih informasi update aja nih, kalau pengen kuliah cepet ya. Di sini saya barusan ketemu sama rektornya ICI. ACID. Ini rektornya langsung saya ketemu tadi. Ini ada Indonesia Cyber Education Institute. Ini sebetulnya punyanya Diknas atau Dikti lah. Oke. Jadi di Indonesia Cyber Institute ini dia punya mitra. Lama banget. Oke. Ini partner-partnernya. Ada edX, ada ITS, ada segala macam. Jadi kampus-kampus ini jadi mitranya si UGM dan sebagainya. Jadi semuanya jadi, termasuk ITTS akan jadi mitranya Indonesia Cyber Education Institute. Oke. Nah, apa yang terjadi di ICE ini? Ini bisa register, bisa login segala macamnya. Jadi kampus-kampus yang mau sharing kuliahnya ke kampus-kampus lain bisa daftar di ICI ini. ITTS tadi saya ngobrol sama rektornya langsung. ITTS mau dong ikut sharing, selama ini kita juga sharing juga sih soalnya. Ya udah. Jadi Anda selain ngambil kuliah di ITTS, diizinkan ngambil kuliah di ini semua. Ini ada UGM, ada UI, ada UMN segala macam. Ada yang kuliahnya gratis, ada yang kuliahnya pakai duit. Oke, kalau saran saya ambil yang gratisnya aja. Kalau bayar nggak usah diambil. Nanti kalau bisa dapat kuliah-kuliah itu, cross check dulu ke ITTS, ini kuliahnya bisa ditransfer nggak jadi kredit buat sarjana. Jadi kuliah-kuliah untuk jadi sarjana tidak semuanya harus dari ITTS. Boleh dari kampus-kampus lain lewat ICE ini juga. Jadi ITTS sharing juga ke kampus-kampus lain juga sharing ke ITTS juga lewat ICI ini. Gitu. Jadi ceritanya gitu sih. Jadi untuk jadi sarjana tidak harus ngambil kuliahnya di ITTS. Maksudnya nggak semuanya ya. Maksudnya kalau ada kuliah yang free-nya di sana bisa diambil. Ini ada yang luar negeri loh, hati-hati ya. St. Petersburg University luar negeri. Changshu University luar negeri. UNESCO. Jadi banyak yang luar negeri. Ini juga ada Central Queensland University itu Australia. Jadi ada yang di luar negeri, ada yang dalam negeri. Gitu ya. Jadi Anda silakan ambilnya, ada British Council, English Course, segala macam bisa diambil semuanya. Tapi harus shopping, baca-baca. Jadi ada yang berbentuk kuliah, ada yang berbentuk mikro kredit. Jadi yang kredit itu bisa satu kuliah, bisa juga beberapa kuliah sekaligus sama dia. Jadi misalnya satu kuliah nilainya 3 kredit, ada yang dia ngasih 3 kuliah sekaligus, berarti itu ada 10 kredit tuh bisa diambil. Jadi bisa di shopping dari sekarang sih sebenarnya kayak gini-gini ya. Ini namanya Indonesia Cyber Education Institute. Ini punyanya Dikti sebetulnya. Nah, rektornya namanya Profesor Paulina Panen. Ini rektornya. Saya lihat fotonya ya. Ini orangnya.
Yang ini yang waktu dia masih muda, ini yang udah tuanya kayak gini. Ini dia orangnya. Gitu ya. Jadi saya ketemu dia langsung, ngobrol langsung, dan kita bakal ada perjanjian kerjasama. Jadi bisa saling ini ya, saling tukar-tukeran kuliah lah kira-kira. Itu, ini update yang pertama nih. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, terutama dari mahasiswa baru, kasih tahu teman-temannya juga. Itu, udah. Jadi ini kuliah tidak harus dari ITT saja. Kalau di ITT sendiri, kalau saran saya gini nih, kasih tahu teman-temannya juga yang lain. Kalau mau dari sekarang, jadi di TTS kuliah bisa diganti dengan nulis buku. Jadi kalau Anda punya buku, bisa gantiin kuliah sih. Satu kuliah ya maksudnya. Satu buku satu kuliah ya. Bukan satu buku semua kuliah, enggak. Jadi satu buku satu kuliah. Misalnya kuliah yang sekarang kan kuliah Big Data sama Data Science. Jadi kalau bikin buku tentang Big Data Data Science bisa gantiin kuliah yang ini. Gitu. Jadi nanti kalau bukunya terbit, tinggal ngomong, saya sudah nyelesain kuliah ini, nanti bisa diganti. Contoh yang mahasiswa yang melakukan seperti ini, saya kasih lihat aja deh. Ini forensik ya. Save. Yang ngerjain seperti itu si Voentra. Ini dia. Saya buka dulu. Dia nilainya 0 di sininya. Belum saya update. Yoga masih 0. Ngaco sih Yoga teh jadi orang. Ini dia. Nih. Voentra Videito itu dia nilainya 0 karena dia tidak ngerjain kuliah tapi diganti sama buku. Jadi bukunya ada 2. Ini dua-duanya, 2 kuliah saya diganti sama buku satu-satu. Jadi di kuliahnya ada buku tentang big data sama data analysis. Dia nulis soal LLM sih sebenarnya. Terus juga dia nulis tentang hacking buat gantiin anti forensiknya. Jadi dia bikin 2 buku semester ini. Gitu ya. Jadi dan ini bukunya boleh aja kalau masih mahasiswa baru nulis buku dari sekarang juga nggak apa-apa sih. Jadi bisa gantiin kuliah saya atau ngerjain kuliah yang di open course. Boleh, sah. Dan buku ini nanti bisa menggantikan skripsi buat jadi sarjana. Jadi kalau udah nulis buku, apalagi kalau masih semester 1-2 nulis buku, itu lebih enak. Jadi bukunya bisa dipakai buat gantiin kuliah, bisa dipakai buat skripsi juga. Bisa 2 sekaligus. Kalau kakak-kakak kelasnya, kuliahnya udah lewat, udah dapat nilai, terus nulis buku, ya rugi sebetulnya. Karena ya udah ada nilainya gitu. Kalau belum ada nilainya, untung banget gitu. Beres ya. Jadi tadi yang pertama bisa urusan dengan ICI, kemudian ini buku, gitu ya. Terus saya kasih ini kalau ini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Nah sekarang saya kasih update pagi tambahan lagi. Saya kasih lihat ini ya. Apa sih namanya? Gmail saya. Bisa dari sini nggak ya? Oh ini dia. Oke. Ini saya tutup aja. Oke. Oh ini udah kebuka nih. Ya udah. Oke. Ini Twitter. Nggak kepake. Ini ya udah. Saya masuk ke sini. Ini Gmail. Ini sekedar, sorry, maaf. Oke. Kita dosen-dosen di kampus sedang menulis buku AI nih buat SMP sama SMA. Ini ada foldernya. Ini foldernya nggak dibuka buat umum sih sebenarnya, cuma buat kita aja. Jadi ini ada buku AI buat SMP dan SMA. Ini kalau dilihat nih ada buku kelas 12, kelas 9, semester 1, semester 2. Ini ada 7, ada 11, 10, 8. Ini ada berbagai kelas dan semester. Oke. Jadi ini bukunya lagi ditulis semuanya. Dari semua buku yang relatif sudah selesai. Ini bukunya rata-rata udah sekitar 80-90% jadi. Rencananya mau dilepasin tanggal 17 Agustus 2025. Buku ini bukan buat mahasiswa, buku ini buat SMP sama SMA. Oke, tentang AI. Oke, supaya kebayang. Hari ini belum ada pelajaran AI buat SMA, SD, SMP, SMA nggak ada.
Ini bukunya ini karena Wapresnya minta kemarin, dan kayaknya Dignas lagi bikin buku, tapi kayaknya kita bakal selesai duluan bukunya. Oke. Nah, saya kasih lihat aja daftar isinya. Nih, bisa digedein nggak ya? Ups, kegedean ya. Oke. Secara umum, topik yang akan dibahas ada computational thinking, ada programming Android pakai App Inventor, ada programming Scratch di komputer, ini programmingnya gampang semua. Ada Google Teachable Machine buat AI, ada ChatGPT Gemini Grok buat AI, ada Orange Data Mining buat AI. Yang SMP itu yang computational thinking, terus App Inventor, Scratch itu SMP, sama sampai Google Teachable Machine SMP. Yang SMA sebagian akan mengulang di App Inventor, Google Teachable Machine, ChatGPT, Gemini Grok, sama Orange Data Mining. Jadi yang bawah ini buat lebih ke arah SMA, yang atasnya lebih ke arah SMP. Kalau yang ini programming semua nih, tiga di atas nih, computational thinking, App Inventor sama Scratch programming, Google Teachable Machine itu buat AI, kira-kira gitu. Kalau yang di bawahnya ini ChatGPT, Gemini Grok itu AI, Orange Data Mining, Machine Learning, gitu ya. Jadi itu buat SMA. Sekarang saya kasih contoh bukunya, daftar isi aja buku. Ini buat kelas 7 semester 1, kira-kira gini. Bab 1 pengenalan AI, terus ada materinya, ada penyelesaian konsep, contoh kasus, soal ini, tip belajar, aktivitas siswa, rangkuman latihan soal, tugas proyek. Terus di sini bab 2 berpikir computational thinking maksudnya. Terus ini konsepnya gimana, contoh kasus. Jadi bentuknya sih mirip semua ya. Peta konsep, persepsi, penjelasan konsep, contoh kasus soal, terus fun fact, tip belajar, aktivitas siswa, rangkuman, latihan soal, proyek. Ini ada computer setting lagi, segala macam. Oke. Ini kasih tahu adik-adik kelasnya atau kalau ada punya keponakan atau sepupu yang masih SMP atau SMA, supaya kasih tahu gurunya ini bukunya bakal dilepasin insya Allah tanggal 17 Agustus 2025. Sekarang saya kasih lihat bukunya. Tadi global aja. Sekarang saya kasih lihat bukunya mulai dari kelas 7 semester 1 lah. Ini lebih belajar computational thinking kalau di kelas 7 semester 1. Oke. Ini mulai petualanganmu di dunia AI dan coding. Oke. Ini harusnya si Pak Chandri yang nulis, tapi akhirnya banyaknya saya yang nulis sih. Oke. Di sini ada intro AI itu apa. Saya kasih lihat aja ya bentuk ininya, teorinya. Teorinya tidak banyak kalimat di teorinya, karena ini anak SMP. Kalau banyak tulisan, anak SMP males baca. Jadi tulisannya jujur nggak banyak tulisannya. Lebih tulisannya kayak gini ya, jadi enak bacanya. Banyak analogi, jadi ceritanya sangat sederhana banget. Oke. Mengapa AI penting sama masa depan, tapi yang penting adalah ini nih. Oke, ada contoh soal, ada pembahasan selalu. Jadi semua soalnya ada jawaban di sini. Jadi nggak ada soal yang nggak ada jawaban. Ya adalah beberapa sih. Tapi sebagian besar soalnya ada jawabannya. Di sini ada misalnya, ini harus saya edit ulang. Tip belajar mah nggak apa-apa. Ada tip belajar buat cerita sendiri, tonton video, game. Jadi ada tip belajar, terus ada aktivitas siswa. Misalnya di sini suruh cerita sama satu sama lain, tahapannya apa yang perlu dilakukan. Duduk bersama dalam kelompok kecil, satu persatu bercerita, dengarkan teman lain saling bertanya apa yang menarik, pilih 1-2 cerita paling menarik dari kelompok dibagiin di kelas. Tantangan AI scavenger hunt, segala macam. Ini ada langkahnya dikasih semua. Jadi ada kayak aktivitas, ada langkah, ada rangkuman, terus ada contoh soal. Ini perhatiin di tiap soal ada jawabnya. Jadi beda sama buku-buku buku paket yang biasanya yang nggak ada jawabnya, ini dikasih jawaban semua sih. Semuanya ada jawab. Kayak ini ada jawab. Yang ini aja nggak ada jawabnya nih. Ya soalnya eksplorasi. Silahkan kerjakan ini gitu. Ini ada proyek juga, di sini ada jawabnya. Kalau kita lihat, nanti kita bisa lihat ke bawah-bawah.
Bisa lihat ke bawah-bawah ya. Yang ini adalah computational thinking untuk decomposition, mengurai masalah. Jadi masalah besar diurai jadi masalah kecil-kecil. Itu namanya computational thinking buat dekomposisi. Oke. Nah, ini ceritanya kenapa itu penting. Ini ada grafik-grafik kayak gini, jadi lucu-lucu sih grafiknya, enak dibaca sih. Oke, terus di sini ada contoh kasus, di sini poin-poinnya kayak gini bentuknya. Nah, kalau kita lihat, sebagian besar dari materi buku ini praktek. Teorinya dikit sih. Teorinya dikit, banyak praktek. Dari satu teori, prakteknya lumayan banyak. Jadi lumayan buat merapikan. Saya benerin aja ya. Sambil, ini saya bisa ngedit soalnya. Jadi bisa dibenerin bukunya. Oke, ini titiknya di sebelah sini. Oke. Ini selalu ada, ini misalnya aktivitas siswa. Ini aktivitas siswa. Aktivitas 1, game, langkahmu ke sekolah, bangun tidur, langkah pertama bangun tidur, 2 matikan alarm, 3 ambil anduk, masuk kamar mandi, sikat gigi, mandi, dan seterusnya. Jadi ini namanya, ini dasar dari algoritma. Jadi cara belajarnya gitu sih. Algoritma itu kita mendokumentasikan, membuat dokumen untuk langkah-langkah yang harus dikerjakan. Dan ini akhirnya jadi program komputer nantinya. Jadi pelatihannya kayak gini. Bayangin ini anak SMP mulai diajarin kayak gini nih sebetulnya. Tapi jujur sih masalahnya bukan di situ. Nggak ada gurunya hari ini. Jadi gurunya hampir nggak ada. Jadi saya bikin sambil mikir, ini kira-kira gurunya ada nggak ya? Karena gurunya nggak ada ini di Indonesia. Gitu. Jadi udah kebayang ya. Nah, sekarang saya kasih praktek dikit lah dari benda ini. Karena kita punya ada waktu. Jadi kita nanti kita pakai buat kayak gini-ginian aja ya. Oke. Saya akan praktekin. Ini bentar. Saya akan praktek di buku semester 8 aja lah. 8 semester 1 nih. Kalau nggak salah, nih topiknya menarik. Yang ini udah mulai masuk AI soalnya. Ups, sorry, ini bukan ini. Enggak, ini bikin game. Yang ini bikin game ya, bikin game pakai Scratch. Coba 8 semester 2 berarti. 8 semester 2. Mana dia? Ini dia. Ini AI dan App Inventor. Oke. Di sini dikenalkan yang namanya App Inventor. Terus di sini ada Google Teachable Machine juga. Jadi ini diajarin dua makhluk nih. Ada Google Teachable Machine sama App Inventor. Oke. Ini pelajaran SMP, harus diingat ya. Ini adalah pelajaran SMP, sekolah menengah pertama, bukan SMA, bukan mahasiswa. Ini SMP. Oke. Nah, untuk App Inventor bisa diakses di sini nih. App Inventor 2. Jadi paling enak ini diajarin dari SD sih sebenarnya. Ini kita bisa masuk, ini free, bisa login pakai account apa sih namanya? Account Google. Oke. Di sini ada menu Create Apps, saya gedein lah biar kebaca. Di sini ada Create Apps, saya klik Create Apps. Nanti kita bisa bikin aplikasi di situ. Oh, dia minta login pakai yang mana? Oke. Kita login di App Inventor ini. Ini saya tutup aja, ini nggak dipakai satu. Whoops, keklik. Baik lagi. Ya. Ini mouse-nya jelek. Sekali klik bisa 2 klik sekaligus yang kekirim. Jadi kacau. Oke. Ya. Balik lagi dah. Ya, kenapa? Parah nih mouse-nya, parah banget. Mana ya caranya? Biar nggak ini. Biar nggak klik 2 kali. Ini mouse-nya parah nih, mouse jelek soalnya, harus ganti mouse. Ya, udahlah, nasib. Yaudah. Saya kasih saya bikin ini aja ya, aplikasi sederhananya ya.
kayak App Inventor. Maksudnya saya bikin aplikasi, mau bikin aplikasi kosong, new project aja, tes. Ups, saya kasih nama tes, new project namanya tes. Oke, ini kosong. Ini saya tutup dulu ya, user interface-nya ditutup. Jadi ini adalah sebelah kiri adalah menu-menu buat codingnya. Ini ini didesain buat anak SD sama SMP sih sebenarnya. Cuma nanti diajarin buat SMP SMA yang ini. Aslinya buat SD SMP. Jadi aslinya App Inventor yang bikin Google. Google ngasih gratis buat MIT biar bisa maintain. Jadi ini aslinya Google dipegang sama MIT sekarang buat maintain semua ini. Oke. Jadi ini ada dua bagian dari programming. Ada yang programming layar. Ini kalau di bahasa pemrograman ini namanya user interface. Ini user interface. Dia banyak komponennya, bisa kita taruh di layar depan. Ini ada user interface, di sini ada button, ada checkpoint, ada circular progress, ada date picker, ada image label, linear progress, list picker, password text box, slider, spinner, segala macam. Oke. Masing-masing ada fungsinya masing-masing. Kita bisa ngatur layout juga. Misalnya kita pengen ada 4 kotak di sini, boleh gitu ya. Layout, saya jarang main layout sih. Dia juga punya akses ke media, ke webcam, kamera, file, image, player, sound recorder, speech recognizer, text to speech translator, video player. Itu tinggal diklik ya, klik taruh. Jadi enak banget sih sebenarnya. Terus untuk ini kalau kita bikin game, dia punya canvas, bisa image sprite, bisa ball, ditaruh di sini. Buat game. Yang ini terutama buat game. Dia buat map juga ada, tapi ini nggak ada di buku SMP sama SMA, map nggak dikasih. Chart juga nggak dikasih di buku SMP SMA, chartnya nggak dikasih, data science apalagi nggak dikasih. Ini nggak ada di buku SMP SMA, nggak ada. Terus sensor, nah ini yang keren nih. Ini sensornya dia bisa tergantung HP-nya. Sensor tadi ada apa kagak. Nggak semua HP punya sensor ini, karena sensor ini kan bikin HP harganya mahal. Di sini ada light sensor, ada location sensor, ada magnetic field sensor, near field, orientation sensor, pedometer, banyak banget lah sensornya bisa kita mainin. Nah, dengan adanya kemampuan sensor ini, kita bisa bikin Internet of Things sebetulnya dari makhluk-makhluk ini. Ini yang dipakai, sensor-sensor ini yang dipakai buat Grab, buat Gojek, segala macam. Dia punya location sensor nih, location sensor. Nanti ketahuan HP-nya ada di mana, terus dipakai buat Grab segala macam, biar tahu yang mau pesan ada di mana, HP-nya ada di mana, nanti bisa dibikin aplikasi buat Jadi ini sensornya udah disiapin semua, kalau mau dimainin bisa. Terus kita sensor udah, dia punya kemampuan buat kirim SMS, sharing file, ngambil phone number, phone call bisa, email, kontak segala macam bisa. Terus dia juga punya kemampuan buat nyimpen data, ada yang di cloud, ada yang di database, TinyDB, ada di spreadsheet, segala macam. Jadi bisa disimpan. Untuk connectivity-nya dia bisa Bluetooth, bisa serial, bisa web. Buat connectivity artinya dia punya kemampuan buat nyambung ke Bluetooth client server atau ke web. Terutama buat ngirim data ya. Terus dia juga punya kemampuan buat ngomong ke Lego Mindstorm. Kalau tahu Lego Mindstorm itu buat robot ya. Ini jadi dia bisa ngontrol Lego. Ini kalau mau dia bisa. Di sini ada juga yang eksperimen, buat chatbot, Firebase, image bot. Nah, di sini ada extension. Extension banyak ternyata orang yang bikin extension buat si App Inventor. Termasuk ada image
personal image classification. Itu dipakai buat AI, machine learning buat gambar atau audio classification juga ada. Oke. Nah, saya akan kasih contoh sedikit lah. Oh ya, ini bagiannya bagian desainer ya. Ada bagian blocks, ini bagian bikin programnya. Jadi ini sama kayak kita bikin programming buat web. Ada front end, ada back end. Kalau nanti ngelihat programmingnya web, ada front end, ada back end. Yang tadi ada yang front endnya yang kita lihat. Back endnya saya akan demoin cara mainnya dikit. Oke. Nanti kalau bukunya jadi 17 Agustus, silakan dibaca itu buku. Ada beberapa contoh-contohnya di situ. Jujur buku itu kita bikinnya agak buru-buru. Jadi contohnya masih belum bagus sih. Tapi ya paling nggak kita ngeluarin buku lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Republik Indonesia. Oke, sekarang kita akan mainin dikit. Ini sekarang skenario-nya gampang banget. Misal yang sering saya praktekin, nggak tahu udah pernah dibeli. Misal kita punya text box ini. Oke, ini bisa digeser-geser nggak? Biasanya suka, oh di sininya. Oh ini. Ini bisa height sama width-nya bisa dirubah-rubah. Mau berapa? Oke. Mau berapa kali berapa bisa diatur di height sama width-nya ini sebelah kanan. Oke. Misalnya width-nya fill parent. Oh enggak. Oh, jadi seluruhnya kepake. Oke. Kalau fill parent semuanya dihabisin nih. Oh, seluruhnya dipakai buat teks. Tapi jadi gombal kan. Otomatis aja. Oke. Ini ya fill parent lah, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita punya text box yang horizontalnya kepake semua, vertikalnya cuma satu line aja. Gitu ya. Nah, kemudian di sini saya pengen tombol. Oke. Tombolnya bisa kita atur juga tadi, tinggi sama lebarnya bisa diatur. Kalau mau tombolnya dikasih gambar, kita bisa klik image, kita upload nih. Sorry. Kita bisa upload gambar ke sini. Jadi ntar tombolnya bisa dikasih gambar. Nah, ini skenario-nya kira-kira gini yang paling sederhana tuh. Kita bisa nulis kata-kata di sini, kemudian text box-nya misalnya saya ganti teksnya. Ini ada text for button 1, kita ganti misalnya bunyikan, enter. Nah, sekarang ini tombolnya jadi bunyikan. Oke. Jadi kalau ada teks kita klik bunyikan, dia keluarin jadi suara. Atau kita ganti jangan bunyi lah, bunyi kesannya cuman bunyi ya, suara atau teriakan. Oke, supaya nanti kata-kata yang ada di text box diteriak, dia suruh teriak. Cuman buat teriak, salah. Buat teriak kita butuh aplikasi namanya ini. Di media itu ada text to speech. Jadi kita butuh text to speech. Ini kalau kita lepas di sini, dia ada di bawah sini sih. Text to speech-nya adalah non-visible component. Jadi ada text box, ada tombol teriakan, ada text to speech. Oke. Skenario-nya kira-kira gini, kalau ada orang ngetik sesuatu di sini, misalnya halo, apa kabar, kalau kita klik teriakan, terus akan dikirim ke text to speech, dia keluarin di speaker, jadi suara. Jadi kira-kira caranya cuma gitu aja. Nulis apa aja terserah, klik teriakan, text to speech, keluar suaranya. Gimana cara programmingnya? Jadi ini kan desain dari front end sama komponen yang dipakai. Jadi kita punya komponen text box, tombol, text to speech. Gimana programmingnya? Gampang banget sih. Dan ini memang programming Android gampang sih. Oh ya, di sini ada sedikit, ada variabel yang bisa kita masukin. Telepon yang gede apa, punya telepon, tablet, atau monitor. Kalau monitor kayak TV ya. Kita telepon aja. Androidnya tipe Android yang mana nih? 5 ke atas atau 3 sampai 4. Bisa iOS sekarang, baru tahu. Biasanya Android doang nih. Dia bisa ini ternyata sekarang bisa iPhone. Ini baru nih iOS. Biasanya nggak bisa.
Oke, saya pakai Android 5 aja. Oke, sekarang saya akan bikin ngoding. Jadi ini komponen yang kita masukin di sini ada text box satu, button satu, text to speech. Kita pengen keluarin suaranya dari text to speech. Ini ada subroutine yang bisa kita panggil. When text after speaking, kita nggak urusan sama after speaking. Before speaking nggak ada urusannya, kita cuma butuh yang ini, call text to speech speak. Message-nya mana? Message-nya yang ada di text box. Ya udah, gini kita ambil. Kalau kita lihat yang lain ada banyak nih variabelnya, ada call text to speech stop, ada. Jadi ini harus lihat-lihat sih sebenarnya. Oke. Untuk keperluan ini kita cuma butuhnya yang ini aja. Salah pencet tuh kan. Nah, oke. Call text to speech speak. Message-nya mana? Oke, message-nya kita ambil dari text box sih. Ini ada when text what got focus do apa, lost focus do apa, text change do apa. Ini hide key keyboard, move cursor to position apa. Saya butuhnya text box-nya, text-nya doang. Ini ada font size, height, hint, multi-line, number only. Oh, ini kalau kita maksa bahwa dalam teksnya cuma boleh nomor, nggak boleh ada teksnya. Nah, kita butuhnya teks dalam text box. Ini kita butuhin yang ini. Oke. Jadi call text to speak, message-nya adalah teks di text box. Oke. Kapan di call ini? Kalau button 1 kita klik. Ini button 1 saya klik, ada banyak pilihannya buat button 1. Ini ada button 1 klik, do apa, got focus, long klik, lost focus, touch down, touch up. Jadi kita butuhnya yang ini. Oke, kita udah punya komponennya. When button 1 klik, do, call text to speak. Terus teksnya yang mana? Yang ini kita masukin. Udah selesai. Ini programming cuma gini aja sekarang. Jadi cukup kayak mainan Lego aja sih sebetulnya. Oke. Jadi when button 1 klik, do call text to speak, message-nya teks yang ada di text box 1. Jadi artinya kita harus nanti ngetik dulu, kirim. Bagaimana caranya ini ngirim ke HP? Gampang. Kita di sini ada menu build. Oke. Klik build. Di sini ada 2 APK. Kita bikin APK ya. Oke. Ini lagi di compile, dikirim ke MIT. Jadi kalau udah ya udah, kita bisa download ke HP masing-masing. Ntar belum. Bentuknya QR code atau kita bisa download filenya. Jadi kalau mau share sama temen ya udah bikin aja APK-nya. Nah, ini akan ada download APK now. Ini jadi download ke komputer kita bisa kirim pakai apa terserah lah, WhatsApp atau apa terserah ke teman. Tapi sebaiknya jangan pakai WhatsApp. Soalnya orang udah mulai nggak percaya kalau ada APK dikirim pakai WhatsApp, takutnya virus. Jadi kalau saya biasanya sama orang kasih QR code-nya aja. Atau QR code-nya kita screenshot, kirim QR code ini ke temen supaya bisa download aplikasinya. Jadi bisa, QR code juga bisa. Kalau pakai Zoom sekarang, kalau pakai HP, kita klik QR code ini, bisa ke download itu aplikasinya. Jadi, siswa-siswa SMP akan belajar seperti ini. Yang jadi masalah bukan siswa SMP belajar ngoding ya, bukan. Yang jadi masalah gurunya nggak banyak yang tahu hal seperti ini. Jadi kita lagi pening nih, gurunya kagak ada. Jadi bukunya ada, gurunya nggak ada. Jadi nggak tahu enaknya gimana gitu. Tapi sarannya gini deh, tolong kasih tahu ke guru temen sekolahnya dulu, kasih tahu bakal ada seperti ini. Jadi ITTS yang akan lepasin gratis ke bangsa Indonesia. Ini ngasih tahu dulu ya. Kampus lain nggak ada yang ngerjain. Ini cuma ITTS doang yang cukup gila ngerjain dan akan dilepasin free ke Indonesia gitu. Oke. Ini saya kasih lihat lagi aja. Ini sudah ada kelas 9, kelas sampai kelas 12 juga ada. Coba saya masuk ke kelas mana ya? Kalau 10 apa isinya? Saya lihat. Saya pengen ngasih lihat Google Teachable Machine sih sebenarnya. Oh, tadi udah ada Google Teachable Machine ya?
Oke. Oh ini mah jangan cuma hafal. Oke. Ini AI semua. Kalau ini udah SMA ya. Banyaknya AI sih kalau udah SMA. Berarti yang tadi nih. Google Teachable Machine. Oke, saya akan coba masuk. Nih ya, bab 3. Google Teachable Machine. Oke. Ada alamatnya sih. Teachable Machine, google.com. Oke. Kita bisa masuk ini. Jadi ini alamatnya. Google Teachable Machine. Jadi kita bisa masuk. Ini ngodingnya blow on sih, asli bego banget ngodingnya. Ups. Ini contoh. Ada yang pose, terus ini apa? Tree, ada yang suara. Ini ada marshmallow atau bukan marshmallow. Oke, kalau ini Mi, yang satu lagi Mi plus dog. Yang ini metal, non-metal. Jadi tergantung suaranya. Suara gitarnya ada suara metal, ada yang buat non-metal. Ada yang deteksi suara, ada yang deteksi pose. Pose berarti gerakan orang. Ada yang foto. Yang ini contoh. Saya kasih lihat ininya dulu ya. Ini gampang banget sih. Ada yang contohnya nggak? Nah, misalnya kayak gini ya. Nggak ada. Ini. Jadi dia bisa gambar, bisa tepuk tangan, suara, bisa juga ini apa? Pose. Oke. Jadi bentuknya kayak gini aja programmingnya nih. Jadi kita bikin klasifikasi, kita train, nanti bisa bikin projectnya. Oke, bentar. Saya mau klasifikasi ini. Ini AI sih. Jadi ini AI. Tapi buat anak SMP. Di atasnya ada nggak? Ini ada get started. Oke, kita coba get started. Saya bikin project baru. Open existing project, open existing project, new project. Saya bikin. Oh, dia nanya mau gambar, audio, atau pose. Saya akan gambar aja projectnya. Jadi, ini saya kecilin dulu biar kelihatan. Jadi, ini akan ada 2 kelas. Ini kebetulan di samping saya ada multimeter, ada center. Ini ada multimeter. Ini ada kelas yang kedua adalah center. Oke, kita akan belajar yang namanya multimeter. Saya akan buka webcam. Oke, ini webcam. Oke, ini multimeter. Dari berbagai sudut ya. Oke, dah. Udah dapat gambar multimeter. Sekarang center. Ini center, 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 center. Oke. Jadi kita punya 2 kelas, satu multimeter, satu center. Kita train. Dia training. Oke. Oke, selesai. Dia udah training tuh modelnya. Oh, bukan selesai. Lagi training. Oke, selesai. Sekarang kita masukin ini. Ini kelihatan nih ada 2, ada multi, ada center. Dia pikir ini Ono tuh center, padahal Ono bukan center, bego. Yang ini yang center. Oke. Input on. Oke, input on. Nih, dia lihat ini center. Coba saya kasih multimeter. Dia bisa deteksi nggak multimeter? Nah, dia langsung dapat tuh multimeter. Coba digeser. Multimeter. Digeser lagi. Multimeter. Coba sekarang. Jadi Ono dia pikir center. Ah, bego dasar.
Yang center bener mah yang ini. Jadi senternya salah sama mukanya Ono. Kira-kira gitu sih. Ini AI itu seperti itu doang sih sebetulnya. Jadi AI bisa kita tambahin kelas lagi kalau mau, oke. Okay. Atau kita bikin training baru lagi. Ini saya bisa buang, delete kelas, saya tambahin kelas. Oke, okay. Saya kasih nama center. Oke. Okay. Ini harus mukanya Ono harus keluar nih. Oke, kita train model ya. Tuh, dia tahu nih center nih. Center. Ini center. Ini multimeter dia pikir. Center. Jadi bingung antara multimeter sama centernya bingung nih. Oke. Kalau ini jelas multimeter sekarang. Nah, itu multimeter 100% sih multimeter nih. Gitu. Jadi sesederhana itu sih. Nanti kita bisa kirim ini ke apa sih namanya? App Inventor. Jadi kita pakai HP, kita bisa bikin. Ada yang contoh di HP-nya ada di buku itu juga sih. Gitu ceritanya. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan? Gampang ya? Ini ada pertanyaan dari Ilyasa. Buat proyek IT ada juga repo OpenBot. Bikin RC car dari Android Arduino. Ada fitur AI juga. Oh gitu ya? Buat saya deteksi benda lumayan HP bekasnya. Oh menarik tuh. Apa? OpenBot. Kalau Ilyasa suka ngoprek kayak gituan, bikin webinar sama bukunya dong. Tapi telat lu. Harusnya ngerjain itu sebelum ini. Sebelum kuliah. Ini udah kuliah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ntar kalau nulis buku bisa dipakai buat gantiin skripsi aja. Jadi skripsinya hilang. Coba kita masuk ke GitHub ya. Ini saya udah coba Prof bikin itunya proyek open board-nya. Cuman itu Prof Oh. rada susah bikin itunya buat konekin antar Android kan ini di remote pakai Android bekas sama Android remote di Hah. remote gitu. Cuman ada kendalanya nih susah buat konekinnya. Jarak. Ini Kalau saya udah tergantung jarak bikin nggak? sih. Tergantung jarak bukan? Kayak gitu ente. Iya pakai itu lokal itu apa ya koneksi lokal. Oh, berarti urusan wifi-nya ya? Kalau wifi-nya nggak Iya, bagus, nggak nyambung ya? iya gitu, Iya. Prof. Ya. Cuman ada alternatifnya sih saya lihat di YouTube juga ada apa namanya proyeknya proyek Kraze atau gimana namanya lupa. Oh gitu. Itu bisa pakai itu Prof, bisa manual, masukin IP manual. Ya, saya Oh. mikirnya mungkin itu bisa di itu apa di di port forward pakai tile scale jadi bisa jauh. Oh, iya 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 iya. Atau si akses point-nya taruh di atas, wifi-nya taruh di atas. Nolong nggak? Taruh di atas Eh maksudnya di tempat yang agak tinggi yang kelihatan terus gitu. Soalnya kan, ya mungkin mungkin bisa Prof. iya. Ini ini saya ada ini Prof robotnya. Oh ada? Boleh 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 ya boleh sok atuh. Share screen coba gantian screen sih. ya. Iya keren, Bu. Bentar. Mana ya? Share. Ini udah masuk ya Prof? Lagi sedang. Nah, itu udah keluar tuh. Udah Udah keluar. ya. Nah, layar Bentar. desktopnya baru keluar. Eh Ini kamera yang ya mana? Kamera HP, kamera laptop. Oh, kamera kamera laptop. laptop Prof. Ini Ini Prof. di kosan di mana nih teh? Di kosan Prof. Baru nyampe Wih, ini tuh. wah,
baru beres. Udah punya barang kayak gituan mah hajar bleh, udah jadiin buku lah. Lumayan, Prof. Murah HP-nya. Saya dulu beli, kalau nggak salah sekitaran 35.000. Anjrit, ada HP segitu? Ada. Ini saya tunjukin di apa? Bener serius itu teh kalau bisa dibukuin, bikin webinar, jadi gantiin skripsi langsung men. Ini tapi Prof ada kendala sih, Prof. Nah, Saya tunjukin coba ya buat ya. sekalian ngejalaninnya. Sebentar, Prof. Ini saya mau remote dulu. Soalnya kan ini nggak ada itunya, nggak ada apa, nggak ada layar tuh kan. Langsung Android ini jadinya murah, cuma 35.000 jadinya. Oh, nggak ada layarnya itu teh? Iya, cuman mesinnya doang. Oh bisa, beli kayak gituan bisa Bisa, Geblek sih. jadi di remote Androidnya. Bentar, saya konekin dulu. ADB Connect 192.168.43. Berapanya IP-nya? Nah, saya lupa. Aduh, bentar bro, saya cek dulu coba ya. Aduh, bentar, bentar. SRC Scripy min S 2168431. Oh ini mah yang ini. Bentar. Oh, connect ke HP yang satunya lagi. Iya, masalahnya saya lupa IP-nya. Oh, tenang sih. Oh, tapi ini udah keren sih. Kalau udah bisa sampai level itu aja nggak banyak yang tahu soalnya. Oh, bentar. 107. Bentar, Prof. Jadi ini buat ini Android remote-nya kan, ini Nah, nih. Yang ini buat remote, open bot. Nah, ini aplikasinya. heeh. Terus ini connect coba. Sebentar, maaf. Di sini buka yang baru aja. Kagok, Prof, kalau misalnya Windows emang terminalnya. Kagak enak ya. Heeh, Nasib tuh. lu. Sengsara dah Allah, pokoknya. Allah. Mending ganti. Ah, di dua lah. ADB Connect 192.168.43.107. Ah, Oh, masuk dah. SFTPY min S 192.168.43.107. Nah, ini di Android yang ini, yang tadi, yang Yang remote, Pak. yang Nah, Samsung J1S. Dah. Jadi, ini yang buat remote, heeh. yang ininya robot. Nah, Oke. ini masuk ke aplikasinya. Oke. Oke, kan? Sebentar, Oke. Prof. Saya, Ini HP yang nah, buat kontrolnya. yang ini, yang Oh, ini buat yang remote. yang HP yang ada di mobilnya yang mana? Ini Yang kiri. J1S. Oh, yang Ya, One yang S. kiri. Heeh. Oh. Nah, ini nyalain dulu. Oh, Nah, baterainya dinyalakan. tuh Oke, oke, burungnya. oke. Heeh. Itu pakai apa? Baterai apa? 18 apa? Ya itu ya. 1856-nya. 3,7 volt itu Heeh. di paralel. Ya, di paralel. Oh, Nah, ini udah connect. Dikonekin tuh, Prof. oke, Ke siap. Arduino. Heeh. Arduino. Arduino buat apa Arduino. Arduinonya? Arduino buat apa? Arduino Nano. Buat apa? Fungsinya buat apa Arduinonya? Oh, buat kontrol Buat yang ininya, buat kontrol apa? Roda-roda segala macam ya. eh, buat pin sih. Buat kan ada firmware itu. Nanti di Arduino-nya Iya. ada firmware Itu buat yang ngomong ke dikonekin roda segala macam, ke ke servo ya. motor. Iya, ke Oh, motor L apa modelnya lupa ini. iya, 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 iya. Heeh. Jadi si Nah, handphone ngomong ke Arduino, Arduino ngomong ke motor segala macam ya. gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini ada sebentar, Prof. Jadi ada menu-menunya, ada AI itu buat objecting, tracking, buat point goal, autopilot juga ada. Modelnya banyak sih di sini tuh. Wah, keren Ini itu juga teh. saya
Heeh. Di Ini saya juga explore, baru baru explore. baru Ini mah keren explore. tahu. Ih, gelos ya. Ini Parah. wah remote-nya nih. Nah, ini Oh. udah connect kan? Oh. Tuh. Oh, ini kamera dari si itu. Kamera Heeh, dari si di handphone. handphone yang di itu mobil. Heeh. Bentar. Ya, keluar. Udah, bro. Nah, itu udah bagus ya. Asli. Apanya, bro? Jadi gini, itu semua tolong didokumentasiin. Tolong di Dokumentasi bisa, Prof. Bisa. Bisa. screenshot semua dikumpulin, proses nyambunginnya, terus juga Arduino-nya, source code-nya kayak gimana, segala macam dikumpulin semua dulu gitu. Kalau mau geblek kita bisa Oke. bikin kelas buat robot. Hmm, Ini kan robot kategorinya di ini ITT teh kan belum ada kelas robot kan? Ada ke juga itu IoT, robot mah udah. belum apa, Prof. Kalau IoT itu kalau nggak salah, tapi kan saya itu, Prof. Apa? Teknik informatik, Ya, teknik informatika. ya nggak Nggak ada apa-apa. mata kuliah IoT. Ya udah nanti saya negoin biar bisa masuk ke kuliah IoT. Jadi ini bisa jadiin buku buat kuliah IoT. Ini teh masalahnya, Prof. Nggak Hmm. bisa itu, nggak bisa buat jarak jauh, Ya cuma tenan bisa naon, lokal. namanya juga belajar. Kalau mau Hmm. mau bagus mah mahal di mana-mana juga. Ya nggak apa-apa buat belajar. Misalnya buat nanti anak SMP atau anak SMA atau SMK yang pengen belajar-belajar bisa punya referensi caranya gimana gitu. Kalau hidup mah Siap, Prof. Siap. jangan mau langsung apa jadi jangan langsung mau sempurna gitu aja. Siap, Prof. Ini coba jalanin. Tuh, jalan. Oh, oke 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 oke. Oke. Coba di Itu yang sini kiri, kan. yang kanan buat apa itu? Buat kecepatan ini ya, roda masing-masing kiri kanan diatur ya. Juta, Prof. Tuh, jadi bisa di remote. Oh, oh bisa belok-belok. Wih, lepas. Halus Lepas emang baru, Prof. Ah, gitu jadinya, Prof. Iya bagus itu mah. Ya udah dokumentasiin jangan lupa. Ya, Prof. Mungkin nanti saya Gmail ke Prof Ya buat ntar saya dokumentasinya. koordinasiin ke Pak Aulia sama yang lain biar ini bisa jadi kredit. Siap, Tapi Prof. kalau Siap. kalau mau enak bentuknya buku jadinya. Jadi gampang Buku. negonya kalau buku mah. Boleh, Prof. Emang sekarang jurusannya apa? Belum masuk sih, Prof. Oh belum masuk. Wih Baru anjir, itu baru Ilyas mah. emang belum masuk. Tapi Belum, nilainya udah Prof. bagus ini mah. Belum. Parah. Belum masuk. Ntar nilainya tolong ini jangan sampai hilang ya. Ya, Soalnya Prof, nanti siap. dipakai buat Disimpan nego. aja kali ya Hah? sertifikatnya. Ya, Iya, sertifikatnya simpan aja. itu disimpan nilainya. Terus nanti saya juga masukin ke BAK sih. Jadi biar Siap, Prof. ditabung nilainya. Wah ini mah udah halus pisan bikin buku aja udah sekalian lah kagok lah. Nih Ya, usul insya aja, Allah, Prof. sok gantian saya ya. Sok-sok. Ya, stop, Prof. Juan to continue, yes. Sekarang saya selain mainan kayak gitu, ini yang saya lagi oprek sekarang sih. Ya. Saya lagi ngoprek ini robot robot arm Tokopedia mana sih? Saya belum baru beli aja ya. Lumayan 100.000. Pakai servo sama. Iyalah robot arm. Kalau itu tadi gerakan. Kalau ini cuman ini sih robot aja, tangan robot lah. Oke. Oh, yang Nih pakai servo ya pakai servo. Jadi ada yang murahnya. Nah ini kan, ini bener tuh 34.000. Ada yang murahnya tiga sih. puluh empat juta, Prof. Hah? Ohnya tiga puluh salah. empat juta. Goblok. Ada yang murah, katanya beli yang 100.000-an meren. Coba, ini nih coba. Oh 20 juta ya. Ada yang murah sih. Coba.
Harga paling murah, terendah. eh Kok 700 semua sih? Perasaan saya yang belinya nggak segitu dah. Oh, sejuta ya. Saya belinya murah ya, 100 ribuan. Pakai 3D printer. Nah, ini rencananya saya mau pakai buat, nah kayak ini nggak serumit ini apa tangan robot, jangan robot arm, tangan robot ya, benar. Eh, eh, Wah ini mah yang bego. Nah ini kayak gini-gini nih tuh kan, 150 ribu kayak gini, pakai servo. Servonya tergantung mau berapa ini. Yang saya beli yang 4 servo sih. Jadi 4 servo di sini. Itu. Cuman saya nggak pakai Arduino, nggak pakai HP. Jadi pakai remote control. Nah curang saya. Pakai ini saya pakai FlySky i6. Ini mah geblek, ini mah mahal nih. Ini mahal. Nah, mahal ini. Ininya Aduh. mahal. Ininya mahal ya. Ininya mahal. Karena saya lagi mau bikin pesawat terbang sebetulnya. Itu ceritanya. Tapi tangan robotnya bisa pakai itu tadi sama aja kan, pakai servo. Itu. Ya udah, dihajar aja. Tapi nilainya bagus dua-duanya tadi forensik sama itu udah lulus semua. Iya, Prof. Lumayan ngerjainnya. Oh, lumayan. Iya. Soalnya banyak yang salah juga, Prof. Iya, soalnya itu saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Gara-gara Mm-mm. dikomplain, kok anak-anak nggak pada bisa bahasa Indonesia, terjemahin ke bahasa Inggris. Saya langsung kopas. Ternyata si modelnya salah parsing. Jadi kacau soalnya. Jadi minta maaf aja. Tapi ya lumayan bisa dapat 90 mah ya. Gitu. Ya udah keren lah. Kalau saran saya, kalau bisa bikin bukunya biar lebih keren lagi sih. Kalau udah sekali nulis buku, pasti bisa bikin buku lagi deh. Cepet dah kalau udah bisa bikin buku satu. Buku yang kedua, ketiga cepet. Kayak si Voentra tuh bukunya dua langsung. Dia. Gitu. Ini rumah di mana? Ya, Jauh Prof. nggak? Kalau sekarang, kalau asli mah Sukabumi. Eh, Sekarang lagi ngekos di Bojong, Prof. Bojong Gede. Bojonggede sama ITT jauh tuh. Lumayan, Prof. Kalau naik kereta 3 jam. Cuma nanti Oh, kan saya mau kuliah kan, mumpung itu saya masuknya yang reguler kan. oh, Nanti saya bakal cari itu sih. Mungkin nanti bulan Agustus cari kos di itu di dekat sekitaran di dekat-dekat kampus. ya dekat-dekat kampus. Oh, ya udah. Ya udah. Kalau bisa di dekat kampus, kalau mau ngoprek bisa main di lab aja, ngomong sama si Yoga gitu. Jadi bisa nongkrong di atas, ngoprek. Di atas teh ada eh, komputer yang ada GPU-nya. Jadi kalau mainan AI enak banget sih. Terus ada peralatan IoT, ada lumayan banyak sih di atas gitu. Cuman si Yoga kurang Oh, telaten nih ngopreknya. ini juga Prof. Hmm. On. Ini juga saya kan ini HP udah itu kan udah di root juga Oh, biar 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 bisa itu kan gak ada layarnya biar nah. bisa langsung itu ADB-nya bisa langsung open Oh gak gitu perlu bisa. bisa. Oh Terus alah. saya di dalamnya diinstal itu Prof. Moodle. Serius? Geblek. Serius Prof. Ya, ya kayak gitu-gitu teh perlu dibikin ini, dokumentasi, webinar segala macam biar kacau Republik, gitu. Ya udah keren lah. Itu mah udah harusnya udah lulus itu mah. Cuman ntar sabar-sabar ya. Maksudnya nggak semua dosen kayak Ono soal. Ya Prof. Sebagian dosen teh kadang-kadang ini birokrat, oh, absen lah, apalah rese kadang-kadang. Gitu. Tapi kalau nanti ada masalah ngomong-ngomong aja. Jangan sampai inilah kayak gitu mah. Ntar dinego-nego lah sama dosen-dosennya. Gitu. Nanti ya Prof siap. Kalau ini mah kalau bisa sebanyak mungkin kuliah diberesin biar cepat lulus lah. Gitu.
Kalau udah punya buku, kalau bisa sering webinar. Eh, Tahu yang namanya Fatah kan, saya sering cerita tuh Fatah. Ya, yang ke Taiwan ya, Prof. Ya, bisa kayak gitu ntar. Dan Taiwan teh nyari orang, sumpah. Taiwan nyari orang, kemarin si Dimas ngomong lagi ke saya, jadi mereka nyari orang buat ini sekalian aja ya, TSMC. Eh, Wah ini mah buat forensik atau semikonduktor. TSMC nih. Jadi ini pabriknya Taiwan buat bikin chip. Mereka cari orang buat kerja di sini gitu. Dan kalau bagus dia pabriknya di Arizona. Arizona tidak di Amerika ya. Gitu. Jadi si Taiwan nyari orang banget di IT terutama, dan si pemerintah Taiwan, Diknasnya Taiwan bersedia buat ngasih beasiswa kalau kita yang jago. Kayak si Fatah itu beasiswa dari sono. Itu bukan kita yang ngeluarin duit, sana yang ngeluarin duit. Ditarikin orang-orang jago-jagonya, ditarikin ke Taiwan semua. Kalau yang ini buat bikin chip, ini lebih parah nih. Gitu. Nah, yang si Dimas ini dia dia sudah S2 sebetulnya. Dia tuh dosen di BINUS. Terus dia ngelamar buat jadi S1 lagi buat bikin chip. Nah, sampai kayak gitu coba. Dosen BINUS sampai berangkat lagi dia ke Taiwan. Itu ceritanya. Jadi kesempatan itu ada kebuka sih. Itu. Beresnya, wah keren nih si Ilyasa. Saya pikir Ilyasa itu mahasiswa beneran semester saya, ternyata masih baru. Kacau sih ya. Baru, Prof. Ya udah, ini baru dahsyat, ini mah baru udah dahsyat. Saya harus kasih tahu dosen lain. Nih anak satu jangan diobok-obok ya, gitu. Soalnya dosen kadang-kadang suka gitu. Ini buat yang lain juga sama ya. Jadi kalau bisa kayak Ilyasa kayak gini, biasanya saya suka jadi bemper ke dosen-dosen yang lain. Biar kuliahnya bisa lancar lah. Soalnya dosen kadang-kadang suka ngaco, kadang-kadang itu. Oke, nuhun pisan. Tapi kalau bisa sih mulai dari sekarang mulai dokumentasin apa yang dikerjain, bentuknya bisa foto, bisa tulisan apa segala macam, taruh di Google Docs semuanya. Nanti pelan-pelan bikin buku dari situ. Gitu. Siap, Prof. Siap, siap. Sip. Oke, yang lain ada lagi komentar apa segala macam? Wah, tidak ada, aman. Oke. Jadi tolong kasih tahu yang lain, teman-teman yang lain, kuliahnya mulainya jam 6 aja ya, yang forensik. Terus selesainya jam 6 ke jam 7 sampai jam 8 gitu. Moga-moga saya nggak teler. Hari ini saya teler, sumpah asli. Tapi ngeliat ini jadi semangat deh. Sip, non pisan. Saya tutup sampai segini dulu ya. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun bisa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum, Prof. Sami-sami. Saya live juga ya. Terima kasih.